Akhirnya, yang kita tunggu-tunggu yaitu press conference Kamen Rider Gachat telah tayang guys. Tepatnya 9 Agustus kemarin. Nah guys, setelah melihat press con-nya, gimana pendapat kalian? Seru nggak? Kalau menurut gua ya, bagus sih. Akhirnya kita disuguhi press con dengan format tanya jawab lagi. Kalau sebelumnya kan kayak Gits itu kan primer, alias udah syuting duluan. Jadinya tinggal tayang aja. Makanya nggak ada hostnya, nggak dikasih lihat juga pose henshinnya, jadinya kurang gimana gitu. Tapi ya kalau dari keseluruhan di era Rewa ini yang paling gua suka itu press con-nya Saber. Soalnya paket komplit. Bahkan pengisi soundtracknya hadir langsung dan nyanyi. Nah kalau menurut kalian press con mana yang paling seru? Oke, back to topic. Di presscon ini banyak sekali guys informasi yang kita dapat, dimulai dari trailer, info para cast, hingga pengisi opening. Nah, cuma di video ini gua hanya akan nge-breakdown trailernya aja guys. Untuk cast dan opening akan gua bahas di video terpisah. Oke guys, paham ya? Nah, kalau gitu nggak usah berlama-lama lagi lah ya. Yuk langsung kita bahas. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, di sini aku mau memberitahukan sedikit nih. Berhubung aku nggak bisa bahasa Jepang, dan bahasa Jepangku juga cuma sebatas konnichiwa sama ohayo doang. Itu pun kupelajari dari nonton anime. Ya, pasti adalah kata-kata yang meper-meper dikit. Tapi tenang, aku akan tetap membahasnya semaksimal mungkin. Oke guys, lanjut ya. Nah, di gambar pertama ini kita diperlihatkan sebuah tulisan Renkinjutsu atau bahasa Indonesianya alkimia. Atau mungkin juga bisa dibilang sains kali ya. Yang mana alkimia ini akan menjadi tema utama di Kamen Rider Gachat yang akan kita ikuti 1 tahun ini. Nah, di sini naratornya menyebutkan dan sebagian kata-katanya udah di-reveal sih. Tahu kan? Yang di sinopsis itu loh. Nah, aku bacain lagi ya. Alkimia adalah merupakan salah satu cabang sains yang menggabungkan berbagai unsur-unsur seperti fisika, seni, mitos, bahkan jiwa manusia dengan tujuan untuk menciptakan bentuk kehidupan buatan yang sempurna. Kalau di sinopsis websitenya sih disebut emas. Aku kurang tahu, itu tuh maksudnya apa? Apa mungkin bisa dijual gitu? Bernama Kemi yang disegel di sebuah kartu yang disebut Red Kemi Card. Ada 101 kartu. Nah bentar, berarti bisa kita asumsikan ada 101 monster dong, ya enggak? Banyak juga ya. Dan si Hotaro ini harus mengumpulkan ke semua kartu tersebut. Nah guys, berhubung temanya alkimia, katanya sih ada banyak kemiripan sama anime Full Metal Alchemist yang sama-sama alkimia. Nah, berhubung gua nggak nonton Full Metal Alchemist, mungkin bisalah kalian sebutin apa aja kesamaannya. Atau mungkin gua nonton aja kali ya. Oh ya, di gambar ini kita juga diperlihatkan Gachat yang lagi dikelilingi begitu banyaknya kartu. Nah, apakah ini ke semua 101 kartu itu? Kayaknya nggak perlu dihitung juga lah ya. Ya kali gua harus ngitung semuanya, nambah-nambahin kerjaan aja cuy. Oh ya, BTW di sini Gachat bening amat ya. Sampai mengkilap gitu. Kalau rider sebelumnya kan ada tuh yang kalau digelap-gelapan glowing. Siapa guys? Yes, Zero One. Faiz juga. Nah, sekarang Gachat. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah sekolah tempat sang MC belajar guys. Nama sekolahnya apa ya? Sekolah alkemis bukan sih? Nah, ini lebih jelasnya. Yang tahu bisa komen deh. Gua nggak bisa bahasa Jepang soalnya. Nah, kalau ini MC-nya guys, yang akan menemani kita selama 1 tahun. Bernama Hotaro Ichinose. Dan dia ini siswa SMA tahun kedua. Hotaro ini memiliki sifat yang pasti kalian udah pada tahu lah ya. Baik hati, memiliki keadilan tinggi, dan cupu.
Nah, di gambar ini, si Hotaro kelihatan lagi diketawain sama teman-temannya di kelas. Mungkin dia lagi dikasih pertanyaan sama gurunya, terus dijawab dengan jawaban yang konyol. Kayak misalkan, aku pengen jadi raja. Salah ya? Itu mah si Ono. Oh ya, BTW berhubung temanya anak sekolahan, apakah mungkin tempat syutingnya di sekolahan terus? Kayaknya sih enggak ya. Mungkin 50% di sekolah, 50% di luar sekolah. Kan nggak mungkin dong kayak Forza yang lokasinya di sekolah terus. Oke, berikutnya. Ini kayaknya momen saat pertama kali Hotaro bertemu sama Hopper One deh. Dan kalau kalian lihat, kok bentuknya kayak gitu ya? Bukannya Kemi yang keluar dari kartu jadi monster. Ini kok malah jadi boneka. Mana suaranya imut lagi? Hopper, Hopper. Oh, aku tahu. Dia jadi baik mungkin gara-gara ketemu Hotaro. Jadi kan ada tuh disebutin bahwasanya Kemi-Kemi ini akan jadi baik atau jahat tergantung orang yang menggunakannya. Oke, next. Di gambar berikutnya memperlihatkan sang heroinnya guys, bernama Rine Kudo, yang merupakan teman sekelas Hotaro dan juga siswa yang teladan dan baik hati. Nah, makanya pas si Hotaro ini nggak bisa jawab pertanyaan dari guru, Rene inilah yang menjawabnya. Oh ya, satu lagi, di sini Rene juga menjelaskan kalau dia adalah anggota Akademi Alkimia. Akademi Alkimia itu apa? Itu tuh kayak semacam organisasi. Enggak juga sih. Apa ya? Ya, mungkin semacam kelas rahasia gitu. Jadi simpelnya, di dalam sekolah ada sekolah lagi. Nah, makanya di gambar yang ini terlihat Rine yang lagi sama Hotaro sedang berjalan di sebuah lorong menuju lab rahasia. Dan kalau kalian perhatikan, logo di pintu masuk labnya ini ada bentuk tangan bersayap. Nah, ini tuh sama kayak pose Henshin-nya Gachat. Oke, di gambar ini diperlihatkan begitu banyaknya bahan kimia beserta botol-botolnya. Nah, ini nih, mudah-mudahan nggak cuma jadi pajangan doang lah ya. Paling enggak kita dikasih tahu proses alkimianya kayak gimana. Oke, next. Berikutnya ini adalah senpai-nya Rine di Akademi Alkimia, bernama Renge Icho dan Sabimaru Suruhara. Nah, kalau kalian lihat, outfitnya Renge berbeda dengan outfitnya Rine. Kalau Rine kan warnanya biru, sedangkan Renge dan Sabimaru warna merah. Nah, apakah outfitnya ini yang membedakan antara senior dan junior? Atau mungkin yang membedakan level kekuatan alkemis itu sendiri? Misalkan yang merah itu lebih jago gitu. Oh ya, BTW, Renge ini manis juga ya. Oke, berikutnya ini sih udah ketebak lah ya. Emaknya Hotaro bernama Tamami Ichinoshi. Ya, kita lihat aja lah perannya akan seperti apa. Apakah bisa memberikan wejangan-wejangan bermanfaat yang bisa membuat sang karakter utamanya berubah? Mari kita tunggu. Oke, berikutnya ini adalah teman sekelasnya Hotaro. Nih, bisa kalian lihat, ada kan tuh dia? Bernama Ryo Kajiki yang menyukai ilmu goib dan suka membaca majalah okultisme. Buset, gak cuma net aja. Ternyata sasat juga nih anak. Oke, berikutnya ada Minato. Dia ini adalah guru sejarah dan juga guru di Akademi Alkimia. Oh, double job. Nah, bisa kalian lihat di gambar ini, Minato Sensei lagi mengajar sejarah di kelasnya Hotaro. Tuh, lihat, ada gambar apa ini? Kayak Mona Lisa tapi punya anak. Gambar apa ya kira-kira? Terus kalau kalian lihat di gambar ini, Minato Sensei sedang memakai seragam yang mirip sama Rine dan Renge, tapi beda warna. Nah, sekali lagi, apakah seragam ini menandakan jabatannya di Akademi Alkimia? Kalau yang tadi kan murid, nah sekarang guru. Dan satu lagi guys, cincin yang digunakan Minato Sensei ini berbeda dengan yang dipakai Rine. Kalau yang punya Rine dan Renge kan biru, kalau Minato merah.
Nah, kayaknya sih di sistem peralkimian ini ada tingkatannya gitu. Misalkan kalau di Jujutsu Kaisen itu kan ada tingkat 4, 3, 2, semi 1. Nah, kalau di Gacha ini mungkin pemula atau veteran. Terus apa lagi? Ya banyak lah ya. Next, di gambar ini kita diperlihatkan bagaimana alkimia itu dilakukan. Ya, mudah-mudahan konsisten lah ya. Biar kita juga tahu gimana sih cara membuat kemi-kemi ini. Nah, ini juga ada kartu. Kartu apa tuh? Odoripa ya? Bukan sih. Apa ya? Gak jelas coy. Tapi kok ditimbang gitu ya? Apa mungkin ini proses terciptanya kartu kemi yang nantinya dilepas oleh villain dan menjadi monster? Bisa jadi sih. Nah, kalau ini mungkin ingredients untuk membuat kemi. Tuh, lihat, sampai banyak gitu belalangnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini nih yang paling heboh. Dimana kita diperlihatkan villain utama untuk Kamen Rider Gacha. Bernama Three Dark Sister. Yang masing-masing ada Lesesis, anak ketiga dari Three Dark Sister. Dia menggunakan alkemi khusus yang diaktifkan dengan nada. Oh, tipe-tipe villain jarak jauh kayaknya nih. Terus ada Kloto, anak kedua dari Three Dark Sister. Dia memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa. Wow, wanita petarung nih. Dan fun fact-nya, di real life aktrisnya juga jago bela diri coy. Mantap. Dan terakhir ada Atropos, anak ke-1 dari Three Dark Sister. Dia bisa menggunakan alkemi yang kuat. Nah, kalau yang ini gua tahu apa yang kalian pikirkan. Lah, kenapa ada bocil nyempil di situ? Yes, awalnya gua juga berpikiran seperti itu. Mana isinya cewek semua lagi kan? Gak kelihatan kayak villain bro. Beda banget sama trio villain sebelumnya. Bukan trio yang di revise ya guys ya. Itu mah sama aja. Trio yang di Saber lah. Itu baru. Sangar banget. Nah guys, pas pertama kali gua lihat, kok outfitnya ala-ala Mesir gitu ya? Tapi nama-namanya kayak mitologi Yunani. Nah, pas gua research, beneran dong. Referensinya diambil dari mitologi Yunani. Cuma nggak akan gua bahas di video ini sih, takutnya kepanjangan cuy. Soalnya ini menarik sih untuk dibahas. Untuk yang penasaran, ya intinya Three Dark Sister ini anak Zeus. Oke, berikutnya ada penampakan dari monsternya bernama Malgam. Yang kalau gua tengok-tengok, kenapa ada tangan di badannya gitu coy? Oh, mungkin karena mantis kali ya. Mantis kan kakinya ada 4 tuh. Nah, mungkin itu maksudnya. Berikutnya, nah ini. Di sini terlihat Rine sedang mengeluarkan kekuatan kayak sinar-sinar magic dari cincinnya. Padahal kan ini bukan wizard ya. Ini tuh alkemis, tapi kok gitu? Fungsinya apa? Nah, kayaknya ini tuh buat menyegel atau melemahkan Malgam. Kemi juga bisa sih. Ya, antara dua itulah. Oke, next. Ini adalah ayahnya Rine, bernama Fugakudo, yang merupakan seorang alkemis yang luar biasa. Tetapi dia menghilang 10 tahun yang lalu. Nah, ini katanya menghilang 10 tahun yang lalu. Tapi kok sekarang bisa ketemu Hotaro? Gimana caranya coba? Oh, tebakan gua ya. Mungkin mirip Takeru. Dimana pas make gacha driver pertama kali, si Hotaro ini jiwanya langsung berpindah alam. Dan ketemu Bapak Fuga ini. Yaudah, langsung diberikan deh kartu Hopper One sama Steamliner. Oh ya, di sini Bapak Fuga ini terlihat memakai cincin merah sama kayak Minato tadi. Apakah mungkin level kekuatannya sama? Atau jangan-jangan bisa jadi Kamen Rider juga lagi? Waduh, janganlah ya. Mending pakai aktor lain aja. Oh ya, BTW cincin ini kayaknya penting banget. Soalnya di mana-mana ada. Di setiap alkemis ada. Di logo pintu masuk Akademi Alkemia ada. Kayaknya ini sesuatu yang penting deh.
Oke, berikutnya ini kita diperlihatkan Hotaru yang lagi Henshin. Tapi di sini pose Henshinnya beda sama yang di preskon. Kalau yang di trailer kan ala-ala ninja gitu, Shintenshin no Jutsu. Nah, terus abis itu keluar deh soundnya dan juga efek perubahannya. Nah, kalau menurut kalian gimana sound dan juga efek perubahannya? Kurangkah? Paskah? Kalau menurutku sih, dari soundnya nggak masalah. Mau simple, mau rame, it's okay. Nah, kalau dari efek perubahannya, nggak tahu deh, kayaknya ini belum final. Ini tuh mirip efek yang Gachat jadi cameo di movie-nya Gits. Cuma ditambahi tanda panah-panah doang. Apalagi ini kan masih trailer, mungkin masih disimpan kali ya. Nah, berikutnya ini sama kayak yang di teaser kemarin. Udah gua bahas juga sih. Yang mana si Gachat ini lagi nembakin. Yang uniknya peluru-pelurunya itu kayak berbentuk kartu-kartu gitu ya. Terus Rider Kick. Nah, yang keren ini nih, Rider Kicknya. Biasanya kan kalau Kamen Rider lagi Rider Kick, kan miring, terus menungkik tajam. Nah, ini tuh lurus. Terus ada efek uapnya lagi. Beuh, mantap. Nah, ini juga yang jadi pertanyaan. Apa mungkin pas make form lainnya, kayak misalkan apa Riskebo, Rider Kicknya beda lagi? Soalnya kan ini skateboard sama samurai. Nah, apa mungkin pas Gachatnya lagi Rider Kick ada sayatan-sayatan pedangnya gitu? Kalau beneran, mantap sih. Nah, setelah Amalgamnya dikalahkan, dia akan berubah menjadi bola cahaya gitu. Terus masuk ke kartu. Kartu yang tadinya blank berubah menjadi gambar monster yang dikalahin. Ya mirip lah kayak Blade, pasti kalian tahu lah. Oke, di gambar berikutnya ada Kurogane Spanner. Dia ini adalah Valvarado, yang monster berbentuk rider itu guys, yang nantinya jadi rivalnya Gachat. Nah, Kurogane Spanner ini adalah lulusan Akademi Alkimia dengan predikat alkemis kelas A. Tuh kan, ada kelas-kelasnya gitu guys. Kayaknya sih bener, para alkemis ini memiliki peringkat. Nah, selain itu, pas Spanner ini berpapasan dengan Rinne, kok slow motion gitu ya? Kayak ada sesuatunya gitu deh. Apa mungkin mereka bersaudara? Siapa tahu kan tiba-tiba plot twist, ternyata dia kakaknya Rinne. Nah guys, di gambar terakhir ini menampakkan sang MC kita yang sedang berjalan, diikuti dengan perubahan Gachatnya. Nah guys, setelah melihat trailernya, gimana pendapat kalian tentang MC kita yang satu ini? Ya gua tahu sih, banyak yang pro, banyak juga yang kontra. Ya itu wajar-wajar aja, asalkan tidak kelewat batas. Tapi ya saran gue, paling enggak nonton dulu lah sampai setengah cerita. Atau enggak at least sampai 10 episode lah. Habis itu baru deh kalian bisa menilai jelek atau bagus. Toh gue juga yakin mau jelek atau bagus, ujung-ujungnya pasti ditonton juga. Oke guys, itu dia tadi breakdown pembahasan mengenai trailer Kamen Rider Gachat. Nah, kalau untuk bahasan para case-nya, ntar ya guys ya, di video yang berbeda. Ya sudah guys, kalau gitu sampai ketemu lagi di video berikutnya.